mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kudus, Engkau menghendaki supaya kami kudus. Maka salah satu cara yang kami lakukan adalah mendengarkan firman-Mu. Bantulah kami dengan Roh Kudus agar memahami akan firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan harian kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Matius, bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu, jantan, dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata padanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja ini telah menyediakan makan minum kepada semua undangan, tetapi semua undangan tidak mengindahkannya, alias cuek dengan undangan itu. Lalu akhirnya raja menyuruh pengawal-pengawalnya untuk pergi memanggil siapa saja, orang baik maupun orang jahat, untuk datang mengikuti perjamuan kawin itu. Dan yang terjadi, ada yang datang dengan tidak berpakaian yang pantas. Lalu akhirnya orang itu ditangkap dan dicampakkan ke tempat yang tidak layak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Raja itu adalah Allah Bapa kita yang selalu mengundang setiap umatnya untuk datang menikmati perjamuan kudus bersamanya. Namun acap kali
setiap kita sibuk dengan urusan kita, sehingga kita tidak pergi menghadiri perjamuan kudus dengan Allah Bapa. Maka melalui bacaan ini, penginjil Matius mengajak kita semua untuk membuka telinga kita, mendengar undangan Tuhan yang selalu mengajak kita untuk mengadakan perjamuan kudus bersamanya. Kita bisa mengikuti perayaan Ekaristi, di mana kita akan berjumpa dengannya. Maka rajinlah mengikuti perayaan Ekaristi, karena melalui mengikuti perayaan Ekaristi, Anda dan saya menikmati perjamuan kudus bersama Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Untuk mengikuti perjamuan Ekaristi, baiklah kita mempersiapkan diri dengan pakaian yang pantas. Pakaian yang pantas yang dimaksud di sini yaitu kita mesti mengaku dosa sebagai tanda bahwa kita menyiapkan hati kita untuk menerima tubuhnya yang kudus. Kita juga mesti mendengarkan firman-Nya dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam hidup. Kita juga mesti berdoa, berpuasa sebagai cara kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Semoga beberapa hal yang telah saya sebutkan ini dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita sebelum kita datang mengikuti perayaan Ekaristi. Sehingga ketika kita datang untuk mengikuti perayaan Ekaristi itu, diri kita sudah layak mengikutinya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau telah mengundang kami untuk datang mengikuti perjamuan-Mu yang kudus. Namun sering kami menutup telinga kami untuk tidak mendengarnya. Ampuni kami Tuhan, dan kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendorong kami, agar kami selalu menanggapi panggilan-Mu, mempersiapkan diri kami setiap saat sebelum mengikuti perayaan Ekaristi. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.